Perhatikan baju anak ibu sudah rapi apa belum? Yang masih keluar dimasukkan, yang masih kering-kering diluruskan. Sudah. Sebelumnya, ada yang ingat apa pembelajaran kita di minggu lalu? Minggu lalu kita sudah menceritakan kembali teks fantasi. Untuk minggu ini, perhatikan di depan. Apa yang akan kita lakukan? Ya, setelah menceritakan kembali teks fantasi, maka kita akan menulis teks fantasi. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa sih itu menyusun teks fantasi? Ada yang tahu? Apa menciptakan sebuah cerita. Karya kita pada pagi hari ini adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan ide dan penggunaan bahasa. Tujuannya, siswa mampu merencanakan dan menuliskan cerita fantasi sesuai kelengkapan struktur dan kaidah pembahasan dengan baik. Kira manfaat dari pembelajaran kita? Kira-kira apa manfaatnya kalau kalian bisa menulis teks fantasi? Bisa membuat dongeng. Habis itu bisa bercerita, bisa ikut lomba. Banyak sekali lomba-lomba yang dalam pembuatan ini. Menjelaskan tentang mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kalian akan ibu bagi secara kelompok. Di dalam kelompok akan diberikan LKPD. Di dalam LKPD itu nanti ada gambar berseri. Jadi kalian menulisnya menurut gambar berseri yang telah ibu buat. Jadi kalian pun mengerjakan di dalam kelompok. Akan tonton video terlebih dahulu ya. Diperhatikan, disimak videonya. Dahulu kala, di langit malam hanya gelap dan hitam. Untuk membuat langit menjadi indah, para dewa menciptakan peri bernama Pipi untuk menerangi bintang-bintang di langit. Dia dapat membuat tetesan cahaya yang diletakkan pada bintang-bintang kecil. Jumlah cahaya yang dihasilkan Pipi dalam hidupnya cukup untuk menerangi semua bintang di langit. Pipi hanya bekerja selama ratusan tahun. Langit pun perlahan-lahan dipenuhi jutaan bintang yang berkilauan. Nonton videonya. Apa kira-kira pesan dalam videonya? Apa nak? Kita harus saling membantu ataupun menolong. Tokohnya siapa sih? Tokohnya siapa sih? Peri. Lalu dari yang kalian tonton, apa keajaibannya? Keajaibannya apa? Si peri bisa mengeluarkan cahaya. Untuk apa cahayanya? Untuk menyinari bintang. Kita mulai bahas dari struktur teks fantasinya. Yang pertama, orientasinya. Orientasinya, tokohnya siapa? Otis dan perinya. Lalu tempatnya di mana? Latarnya di mana aja? Di langit. Lalu di bumi. Suasananya gimana? Suasananya yang pertama bagaimana suasananya? Mencekam saat si Pipi kena lemparan. Mulai membagi kelompok. Silakan dulu secara berkelompok. Kelompok yang udah dibagi di minggu lalu. Sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Bagikan LKPD per kelompok. Silakan memperhatikan LKPD-nya. Pengerjaan kita untuk proyek kali ini ada 2 hari. Jadi hari pertama kita akan membuat kerangka karangan. Besok kita baru menulis cerita. Nanti kita akan mengerjakan LKPD-nya di dalam masing-masing kelompok. Dan di dalam LKPD kalian sudah ibu berikan gambar berseri. Jadi gambar berserinya seperti yang di depan.
ketika ada seorang gadis manis bernama Melody. Dia tinggal bersama ibunya di rumah kecil. Mereka amat miskin, tapi Melody mencoba menghibur ibunya dengan bernyanyi. Setiap hari, Melody biasa pergi ke hutan untuk mencari makanan. Ia biasa membawa pulang apapun yang ia temukan, tapi mereka tidak pernah kenyang. Suatu hari sedih karena miskin, Melody meninggalkan rumah dan pergi ke hutan mencari makanan. Tidak peduli sejauh apapun, ia mencari makanan. Ia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Melody tidak tahan lagi. Ia duduk di batu dan mulai menangis. Sambil menangis, ia bernyanyi lagu sedih. Dengan suara sangat merdu, mendengar suara satu peri hutan muncul dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa kau menangis? Dan kau sedang apa sendirian di hutan?" "Aku sedang mencari makanan untuk aku dan ibuku. Kami amat miskin dan juga lapar," kata Melody dengan wajah sedih. "Jangan takut," kata si peri. Dan dengan tongkat sihirnya, ia mengubah batu kerikil, kata Melody dengan nada kecewa. Si peri menjawab, "Ini panci ajaib. Saat kau ingin memakan sesuatu, kau sebut panci masak. Dan saat sudah siap, bilang panci stop." Ibu peri yang budiman, kata-kata tidak cukup untuk berterima kasih. "Katakanlah apa yang bisa kulakukan untuk balasanku," ujar Melody. "Aku tidak ingin balas budi, tapi kalau kau mau, kau boleh bernyanyi satu lagu setiap hari," kata peri tersenyum. Saat Melody pulang membawa panci kosong, ibunya amat tidak senang dan berkata, "Apa bagusnya panci kosong kalau tidak ada makanan itu?" Melody mengangkat panci ke meja dan berkata, "Panci masak." Tidak terjadi apa-apa. Melody tampak khawatir. Baik, terima kasih kepada Karina. Beri tepuk tangannya yang meriah. Kawan kalian sudah tampil. Siapa yang akan memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Boleh? Silakan Ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi kelompok 1. Kelompok 1 sangat bagus dan karyanya sangat rapi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cantika. Beri tepuk tangan temannya, Mbak. Kita menyelesaikan seluruh proyek yang kita buat hari ini. Proyeknya sudah selesai semua. Ada kekurangan yang kalian tampilkan, tapi semuanya sudah bagus. Beberapa kekurangannya seperti duduknya kurang besar untuk kelompok 3. Penampilannya yang paling jelas suara dari pertama sampai akhir itu masih di kelompok 1. Jadi kelompok lain besok suaranya lebih jelas lagi supaya penampilannya bagus. Ya. Karena kelompok 1 yang bagus, beri aplaus kepada kelompok 1. Untuk pembelajaran hari ini, silakan keluarkan handphonenya. Kita akan melakukan evaluasi. Silakan buka link yang ada di grup belajar kita. Kerjakan evaluasinya. Kalian sudah menampilkan hasil proyek kalian ke depan kelas dan juga sudah melakukan evaluasi, maka kita akan merefleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira apa kesulitan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Dari judulnya susah atau tidak? Tidak. Menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita? Ayo Karina. Menulis cerita fantasi harus merencanakan, mengembangkan produk, memberi judul yang menarik, menelaah untuk merevisi, dan mempublikasikan. Ya, yang terakhir, setelah kalian membuat karangan kalian, itu bisa dipublikasikan melalui media sosial. Pelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Jadi anak-anak ibu silakan baca bukunya tentang teks prosedur. Kita sudah selesai, silakan ketua kelasnya disiapkan kelas. Teman, sebelum pulang mengucapkan hamdalah.